Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita kemarin. Kali ini kita akan belajar materi tentang sifat larutan asam basa dan pemisahan campuran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menyelidiki bahan-bahan alam yang dapat dijadikan sebagai indikator alami. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan berbagai metode pemisahan campuran. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan aplikasi metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi benda atau materi selanjutnya itu kita klasifikasikan berdasarkan sifat kelarutannya. Sifat kelarutan benda itu ada 3. Yang pertama asam, yang kedua basa, yang ketiga garam. Sekarang kita akan membahas tentang zat asam. Nah, kita nih tentu pernah merasakan makanan atau jenis buah-buahan itu yang rasanya asam. Tuh, contohnya apa? Contohnya apabila jeruk belum masak atau buah asam itu rasanya asam. Nah, itu adalah definisi asam secara umum. Tapi ada benda-benda yang sifatnya asam, ini tidak bisa kita indra menggunakan lidah kita karena berbahaya. Contohnya apa? Contohnya larutan kimia tertentu seperti larutan aki. Larutan aki itu namanya asam sulfat. Itu secara teori dia itu asam, tetapi tidak pernah ada yang mencoba rasanya seperti apa, asamnya seperti apa, karena itu sangat berbahaya. Ciri-ciri benda bisa dikatakan asam itu bisa kita lihat pada buku paket, itu pada halaman 106. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, yang pertama itu rasanya masam, tapi dalam kurung tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Setelah itu yang kedua dapat menimbulkan korosi. Korosi itu seperti pada logam itu adalah proses menjadi karat atau aus karena berkarat. Nah, itu disebut korosi. Setelah itu sifatnya yang ketiga dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ini nanti akan kita bahas di materi setelah ini. Setelah itu sifat larutan yang selanjutnya adalah sifat basa. Sifat basa ini bisa juga sebagian orang mengartikan kebalikan dari rasa asam, yaitu rasa pahit. Nah, contohnya yang bisa kita temui sehari-hari itu barang-barang yang memiliki sifat basa itu diantaranya adalah sabun. Tuh, segala jenis sabun seperti sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi itu sifatnya basa. Nah, kalau kalian membuka halaman buku paket kalian halaman 107 itu ada ciri-ciri atau sifat-sifat basa. Yang pertama mempunyai rasa agak pahit. Nah, kan dalam kurung tidak boleh dicoba. Setelah itu selanjutnya terasa licin di kulit. Setelah itu yang selanjutnya dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Selanjutnya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, benda itu dapat dikatakan asam. Kalau dirasa pakai lidah itu rasanya asam. Ada yang dikatakan sifat cairan itu dikatakan basa. Apabila dijilat itu rasanya pahit. Tapi ada benda-benda tertentu itu yang tidak mungkin kita mengetes sifat asamnya atau basanya itu dengan cara menjilat. Untuk mengetahui suatu benda itu bersifat asam atau basa tanpa menjilatnya, kita menggunakan indikator asam basa. Nah, sedangkan indikator asam basa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut indikator alami. Indikator alami ini adalah alat untuk mengetes asamkah atau basakah suatu benda ini dengan bahan-bahan yang alami.
itu ada berbagai macam cara. Kalian bisa lihat di halaman buku paket kalian, halaman 108. Nah, salah satu caranya yang sering dipakai atau yang sering digunakan adalah menggunakan parutan air dari parutan kunyit. Jika ada kesempatan mungkin kita akan mempraktekkannya ya. Air dari perasan kunyit itu apabila dia dikenai zat yang sifatnya asam, maka cairan kunyit tadi warnanya menjadi kuning cerah. Tapi bila dia dikenakan atau dicampurkan dengan larutan yang memiliki sifat basa, maka warnanya agak sedikit jingga. Selanjutnya, indikator buatan. Indikator buatan ini ada berbagai macam jenis, tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu kertas lakmus. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Nah, ini kertas lakmus ini terbagi menjadi dua jenis. Ada lakmus biru, ada lakmus warna merah. Setiap materi yang membahas tentang asam basa pada materi UAN, ujian nasional, indikator buatan seperti kertas lakmus ini soal-soalnya sering keluar. Maka penting kalian untuk memperhatikan tentang lakmus ini, bagaimana cara menggunakannya. Kertas lakmus berwarna biru ini gunanya untuk mengetahui benda itu asam atau tidak. Lakmus berwarna biru apabila dikenai asam, maka dia akan berubah warna menjadi merah. Ingat ya, kertas lakmus berwarna biru itu apabila terkena cairan yang bersifat asam, maka dia akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan kertas lakmus berwarna merah itu tujuannya untuk mengetahui apakah cairan tersebut bersifat basa atau bukan. Apabila kertas lakmus berwarna merah dikenai cairan yang bersifat basa, maka dia akan berubah warna menjadi warna biru. Ingat ya. Contoh pertanyaan yang sering keluar seperti ini. Misal, suatu cairan dimasukkan kertas lakmus berwarna merah tidak bereaksi. Setelah itu dimasukkan kertas lakmus berwarna biru, maka dia berubah menjadi warna merah. Tentukan zat cair tersebut bersifat basa atau bersifat asam. Jawabannya asam ya. Karena apa? Karena lakmus yang warna biru itu berubah menjadi merah, sedangkan yang warna merah itu tidak bereaksi. Sebaliknya, bila ada lagi pertanyaan suatu cairan dimasukkan indikator buatan lakmus yang berwarna merah lalu berubah warna menjadi biru, sedangkan ketika dimasukkan lakmus berwarna biru dia tidak bereaksi. Maka apakah jenis larutan ini? Maka jenis larutan ini adalah larutan basa. Karena apa? Karena yang bereaksi adalah lakmus yang berwarna merah. Dia berubah dari warna merah menjadi warna biru. Sifat larutan yang ketiga adalah garam. Garam ini kalau di SMA ada istilahnya garam buffer ya. Garam dari asam kuat, basa lemah, atau basa kuat dengan basa lemah. Tapi kali ini yang kita pelajari tentang garam yang biasa ya. Kalau kalian lihat pada halaman 109 itu ada dua reaksi zat kimia, yaitu asam klorida dan natrium hidroksida. Itu yang pertama asamnya itu adalah asam kuat ditambah dengan basa kuat, maka menghasilkan garam NaCl plus air. Itu ya. Dalam materi SMP kali ini itu dipukul rata semuanya. Pokoknya apabila asam bertemu dengan basa, maka dia menghasilkan garam
dan air. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara memisahkan campuran. Sebelumnya tadi kan kita mempelajari tentang senyawa, unsur, campuran. Nah, sekarang pembahasan kita yaitu cara memisahkan campuran. Ini cara memisahkan campuran ini ada banyak cara ya, tapi di SMP ini ada 5. Metode pemisahan campuran yang paling sederhana adalah filtrasi, atau bahasanya yang sering kita sebut itu adalah dengan cara penyaringan. Contohnya seperti apabila kita melihat orang menyaring tepung itu ya, memisahkan tepung dari tepung yang kasar dengan tepung yang halus, atau memisahkan antara bubuk kopi yang kasar dengan bubuk kopi yang halus. Nah, cara kerja filtrasi itu sama seperti itu. Di partikel yang lebih halus itu terpisah dari partikel yang lebih kasar. Jadi filtrasi dengan cara penyaringan seperti ini, itu cara kerjanya hampir sama seperti itu. Apapun pemisahan campuran menggunakan alat saring itu otomatis disebut pemisahan menggunakan cara filtrasi. Selanjutnya sentrifugasi. Ini cara pemisahan campuran dengan cara memutar. Nah, maka apabila benda cair ini dengan kepadatan yang berbeda-beda kandungannya, itu bila dia disentrifugasi atau dimasukkan alat yang berputar, maka dia akan terpisah. Materi yang lebih padat, yang lebih berat, dia akan berada di bawah, sedangkan materi yang lebih ringan dan kepadatannya rendah itu akan ada di bagian atas. Biasanya ini digunakan dunia kedokteran ini untuk memisahkan antara sel darah merah dan sel darah putih. Itu kalian bisa buka buku paket kalian pada halaman 112. Selanjutnya destilasi, atau dikenal dengan istilah penyulingan. Ini cara memisahkan dua materi zat yang berbeda ini dengan cara penguapan. Seperti contohnya apa? Contohnya orang memanen garam. Maka memanen garam ini asalnya dari air lautan, itu yang dijemur di bawah matahari. Nah, ketika airnya terpisah, maka yang tertinggal garam. Ada juga biasanya dalam produksi ini parfum. Maka ini parfum ini dari jenis bunga-bunga ini dia direbus sampai mendidih, maka akan terpisah nih antara harum dari minyak yang dihasilkan dari bunga nih yang kita sebut dengan parfum itu dengan air terpisah. Nah, ini dengan cara destilasi. Selanjutnya kromatografi. Materi pemisahan dengan cara kromatografi ini menggunakan kecepatan merambat partikel-partikel zat ini dalam suatu medium. Nah, ini tidak perlu kita bahas, yang penting contohnya saja. Contohnya itu banyak di dunia kedokteran itu digunakan untuk mengetes urin, apakah orang itu menggunakan zat terlarang atau menggunakan doping. Yang kelima yaitu sublimisasi. Dari bahasanya sendiri kita tahu proses menyublim adalah proses berubahnya benda dari wujud padat ini menjadi gas. Maka sublimisasi ini cara memisahkan materi ini dengan cara suatu benda ini dipanaskan, biasanya dipanaskan, lalu benda-benda yang bisa menyublim tadi, benda-benda padat yang bisa menyublim tadi dia akan menjadi gas. Lalu gas yang tadi itu dilewatkan pada
benda dengan temperatur lebih rendah, maka dia akan kembali mengkristal lagi dia ke wujud asal. Nah, itu adalah cara memisahkan materi dengan cara sublimasi. Materi kali ini Bapak cukupkan sampai sini. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari sifat fisika dan sifat kimia serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.